ngajinya ibu pak dak terang suaranya pak nak kesolok bela kesolok pak saja balik lado pak nak takalok lah pak saja picam mata celek hamba. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu lagak kare masih sekitar diangin masih dulu tu baru dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi a'sam bihablillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan segala puji dan syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita dianugerahkan dipertemukan pada salat subuh berjamaah ini. Dengan izin Allah kita masih bisa melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, dan dengan kuasa Allah kita masih sanggup untuk solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam alias di solat jenazahkan. Sehat-sehat saya buang-buang bakang. Alhamdulillah. Pak sehat bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta mama alim ulama jadi pandai dalam negari. Kate babujuk bulik di bawah borek tunggang tengah lirik kumbang. Anak-anak kami yang mencatat, wartawan-wartawati, ibu-ibu bapa yang duduk menyandar di sudut dan yang di tepi, yang tua yang tak bagi gigi. Pada kesempatan ini kok dirantangnya panjang cak dikumpah anaknya singkek, yang judul kajian awak adalah 5 perkara yang membuat manusia menjadi cinta dan 5 perkara pula yang membuat manusia menjadi lupa. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jalan menuju Allah sering manusia lupa. Untuk menghadapi kematian kadang-kadang karena dipersinggahan hidup di dunia ini diuji dengan kecemasan dan ketakutan dengan kerusuhan. Kita tak tahu apakah sampai muawak di bulan hari raya besok antai ndak lupa. Ya tak bu? Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan, kalau datang malaikat maut kamalah badan tak dilarikan. Kok boleh abakan dak padi pacak balak dalam perahu, kok boleh abakan dak hati karena Allah Ta'ala balaku. Kalau niat di hati awak ingin bersebut dengan Idul Fitri berkumpul dengan sanak keluarga. Namun surat Al-Khasir ayat 18 mengatakan agar kita mempersiapkan diri sebelum Allah mengambil segalanya dengan baktatan tiba-tiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan diri untuk apa yang kamu perbuat hari esok. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi siapa yang beruntung hari ini yang memenuhi panggilan Allah sebelum betul-betul Allah memanggil, karena dahsyatnya panggilan dunia. Kadang-kadang dikala awak sibuk beli baju raya, awak lupa dengan Tuhan, dengan kewajiban kita. Kadang-kadang awak sibuk sebagai orang tua mencari redha Allah, mencari ibadah ke masjid, ke musala, namun anak kita memenuhi panggilan HP, internet, main TikTok, main segala permainan dunia. Mereka lebih memenuhi panggilan dunia daripada panggilan Allah. Ketika kita melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, mengusung kening kita ke kiblat sebelum diusung orang lain, seolah-olah mayat itu berkata, "Ai orang kampung, cali lambo, mendakelah kamu. Lipelah tangan engkau sebelum dilipatkan orang lain." Capek mendake orang kampung, le mendake, tapi ada yang punya hati, ada yang punya indah. Kalau dia yang punya hati, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya.
Karena dengan melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, Allah tunjukkan bahasa isyarat Allah itu menunjukkan bagi kita bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah berikan pembelajaran untuk apa? Ahsanu amala, agar kita yang tinggal ini bisa berbuat baik, bisa memetik hikmah dari kematian. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Karena dengan kematian itu baru kita ingat, apakah kita meninggalkan anak yang soleh yang mampu memandikan dan mengkafani kita? Apakah kita sanggup yaitu meninggalkan untuk persiapan amal ibadah? Jangan sampai kita menyesal nanti. Walau tarazil mujrimuna nakisu ru'usihim inna rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Jikalau kamu melihat hamba yang berdosa ketakutan menghadap Allah, menghadapi kematian, mereka berkata, kami telah melihat, kami telah mendengar, ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal dengan yakin. Ada kesempatan lain untuk kami beramal, mendidik anak kami supaya mereka peduli dengan agama, supaya mereka bisa lagi memandikan mengkafani kami. Anak ayam ada 9 mati cik, tinggal 8 ancur badan berbalik ke kapan, tumbuh penyesalan kalau tak ada amalan. Hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa amalan dengan penuh penyesalan. Oleh karena itu, Nabi mengingatkan bagi kita, sayati ala ummati zaman, akan datang satu zaman nanti di mana umatku wa yuhibbunal khamsa wa yansawna khamsa. Mereka cinta terhadap yang 5 dan lupa terhadap yang 5. Makanya jari ini 5 di kanan, 5 yang kiri, 5 yang kanan mereka cinta, 5 yang kiri mereka menjadi lupa. Oleh karena itu, apakah yang 5 itu yang membuat manusia cinta dan lupa? Yang pertama, wa yuhibbunad dunya wa yansawna akhirah. Mereka yang cinta terhadap dunia tapi lupa kepada akhirat. Sedangkan Allah mengatakan, wabtawi bima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Allah boleh mencari bagi kesempatan awak untuk akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dunia. Untuk dunia itu untuk apa? Jembatan untuk akhirat. Apa yang kamu persiapkan? Harta yang kamu titipkan, anak-anak yang dititipkan oleh Allah, ilmu yang bermanfaat Allah titipkan kepada kita. Jadikan nanti ketika kita melipat tangan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul menjadi penolong amal ibadah bagi kita. Karena di waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad pernah dipanggil oleh orang tua, Bu, Pak, kulitnya kan 2, matanya kabua, salimonyo tabu 2, duduknya mau unjua. Oleh karena itu orang tua itu memanggil, ta'ali ya Rasulullah minaikallah, wahai ya Rasulullah. Rasulullah terpesona. Kenapa? Dalam tubuh orang tua itu hiasannya adalah emas, permata, berlian, mahkota yang sangat indah, dikelilingi pakaiannya rancak-rancak, Bu, Pak. Sehingganya Rasulullah hampir terpesona. Man hiya? Siapa dia wahai ya malaikah? Hiya ad-dunya tamsilud dunya. Dia itu adalah percontohan dunia. Semakin lama semakin antik, semakin lama semakin cantik, semakin lama semakin menarik, sehingga membuat manusia lupa dengan panggilan dunia daripada panggilan Allah, sehingga mereka tidak tahu jalan yang mati lai. Oleh karena itu, jangan jadikan dunia, panggilan dunia membuat kita lupa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah subuh yang berbahagia. Yang kedua, wa yuhibbunal hayat wa yansawna maut. Mereka yang cinta terhadap hidup tetapi mereka lupa terhadap mati. Kebanyakan manusia kelapa muda kupas-kupasin, selagi muda puas-puasin, setelah tua tinggal bongkoknya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kalau kita tahu dengan melihat kematian tersebut bahwa uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat,
isteri seketat 4 kali 4 pasti akan itu hanya kalau kita tahu itu adalah titipan Allah, maka diri kita akan sadar siapa diri kita, siapa Tuhan kita, dan kita bisa memfungsikan. Karena sesungguhnya kalau manusia menganggap ini titipan Allah, pasti manusia memanfaatkan untuk di jalan Allah. Karena semuanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah apa yang difasilitasi pada kita. Karena apa? La tataharraku syai'un illa bismillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah ambil tali angok waktu seketiknya, kum kata Allah, mayakun kata Muhammad, barangkit tali angok waktu. Kalau mati dalam keadaan beriman, Allah tegur, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Al-Fatih ayat 27. Hai jiwa yang tenang, kembalilah keredoku dalam hati yang diredoi, wadukhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hambaku, wadukhuli jannati, dan masuklah kamu ke golongan surgaku. Jadi kita harus tahu bahwa yang di dunia ini akan diambil oleh Allah hanya sebatas titipan. Kalau ada anak, fungsikan anak itu yang akan mendoakan kita. Kalau Allah titipkan harta yang berlebih, berikan kepada yang saudara-saudara kita membutuhkan. Karena di akhir salam, solat, kita salam ke kanan, salam ke kiri. Lihatlah tetangga kita di kanan, lihatlah tetangga kita di kiri. Apakah mereka makan atau tidak? Apakah mereka butuh pendidikan atau tidak? Supaya hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita kepada manusia mantap. Oleh karena itu, kita akan mati, perlu kita ketahui. Rajo-rajo mati, yang tua mati, yang gero, bawi lunggak, gigi tangga, Pak Ustaz, Pak Pengurus, sadalahe akan mati. Itulah yang kok boleh berkandak padi pacak balak dalam perahu, kok boleh kandak hati kandak Allah Ta'ala malaku. Sekarang Ustaz ceramah, sekarang kita di masjid, keluar nanti tidak menyandang muda, tua, pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau Allah berkehendak, Allah memanggil nyawa kita keluar dari jasad kita. Oleh karena itu, pergunakan hidup sebelum matimu. Wahayataka qabla sakmik, wahayataka qabla mautik. Pergunakan hidup sebelum matimu, sebelum kematian itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yuhibbuna qusur wa yansawna kubur. Mereka yang cinta kepada bangunan mewah tapi lupa pada bangunan kubur. Jadi ibu bapak bangun kubur itu perlu dibuka. Perlu pula kita bangun. Karena itu tempat kita yang terakhir. Pangkat yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah olehmu bekal paling baik adalah takwa. Dan kampung yang terakhir adalah Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias kematian. Dan pangkat yang terakhir di antara terakhir adalah itulah almarhum dan almarhumah. Apa nak kita sembungkan ibu bapak? Iko basobok kawan, mantang-mantang awak dipiti banyak. One, kak, lah dapat uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat. Dan namu menyepu Pak Pengurus je ustaz lah. Mereka saya jalan lah. Jangan ada yang seperti itu. Lihat kubur kita akan rata di Desa Percacingan. Jadilah orang yang kaya, yang dermawan, yang dicintai oleh dunsana dan keluarga kita. Sehingga mereka yang terdekat di antara kita, mereka yang memandikan dan mengkafani dan mendoakan kita nantinya secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbuna mal wa yansawna. Yang keempat, wa yuhibbuna mal wa yansawna hisab. Mereka yang cinta terhadap harta tetapi lupa terhadap hari hisab. Dari mana harta kita dapat, dari kemana harta yang kita pergunakan akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu, jadikan sesuatu itu sumbernya baik, agar keluarnya baik, agar sesuatu itu dapatnya baik. Kalau harta itu dapat dengan cara baik, pergikan pula dengan bersedekah, berinfak. Karena apa? In asantum la anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik,
Allah lihatkan kebaikan itu. Jikalau kamu berbuat buruk, Allah ciptakan pula keburukan. Allah berikan pula keburukan itu. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Yang kelima, wa yuhibbuna khalqa wa yansawna khaliq. Mereka yang cinta terhadap ciptaan Tuhan, mereka yang cinta terhadap ciptanya, tetapi lupa sang penciptanya. Awale balik, lai babada, lai barambui ranca, kok bantu lai gagah dia dia Tuhan tanpa kurang satu apapun. Seperti alif lam mim, awak diberi badan yang kokoh dia Tuhan. Allah belanjut awak membengkok kesehatan awak huruf lam. Kok kulit ala kandua, mato ala kabua, salemo ala tabu dua, duduk ala maunjua, makan ala bubua, hadak lama masuk kubur seperti huruf mim. Artinya untuk agar kita bisa mengembalikan ciptaan Tuhan dengan baik, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat hidup sebelum mati, nikmat sehat sebelum sakit, nikmat muda sebelum tua, nikmat lapang sebelum sempit, nikmat kaya sebelum miskin. Nah, inilah pesan Allah kepada kita lewat landasan pesan Rasulullah kepada kita, agar kita tidak melupakan hidup kita jalan menuju Allah. Oleh karena itu, pergunakan nikmat Tuhan sebaik-baiknya sebelum dicabutnya. La tuhammilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktu hidup ini yang diberikan oleh Allah, titipan ini. Al-waktu kasif wa illam taqta'u fa innahu taqta'u. Waktu bagaikan pedang. Kalau awak lalai mendidik anak awak, lalai menggunakan harta awak, maka ibaratnya pedang akan memotong leher awak. Ketika kita melipat tangan, maka rugi kita tidak memfungsikan apa yang dititipkan oleh Allah lewat harta anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat tersebut. Kira-kira ini sajalah kajian yang saya sampaikan. Kalau ada terkeras rasanya lidah yang kata yang salah kata ini. Al-khata'u walil insanu sifatani linnas. Lupa dan salah adalah dua sifat bagi manusia. Le dimaafkan ambo ibu. Le dimaafkan ambo bapak. Terima kasih banyak. Alif junun tanda rapa, hazab je sukun tanda mati. Ridho je maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.